Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat, bahagia selalu bersama keluarga, amin. Share lagi aktivitas hari ini ya teman-teman. Dan malam ini itu aku diajakin jalan-jalan sama Pak suami. Nah, aku nggak tahu ya kenapa Pak suami ngajakin aku makan sate di tempat ini, dan baru kali ini aku diajakin makan ke sini. Ini tuh tempatnya memang sederhana banget, tapi rasanya lumayan enak ya teman-teman. Ini adalah pertama kalinya kami makan di tempat ini. Ini tuh yang jualan sudah nenek-nenek gitu ya, udah tua, dan masakannya juga lumayan enak. Dan baru pesen sudah jadi seperti ini penampakannya. Jadi kami makan dulu ya teman-teman. Setelah beberapa saat kemudian kami sudah sampai di rumah, dan ternyata di rumah sudah ada bocil-bocil yang menunggu Pak suami. Nah, seperti ini ya penampakannya. Di rumah aku itu sering kedatangan bocil-bocil. Ini termasuk apa ya, kayak semacam murid juga sih sebenarnya, muridnya Pak suami. Tadi kami sampai rumah jam setengah 10, dan ternyata tamu Pak suami itu menunggu dari jam 8. Masya Allah, kasihan banget ya teman-teman, karena mereka tidak ada nelpon gitu. Jadi Pak suami benar-benar nggak tahu kalau di rumah sudah ada yang menunggu. Dan ini anak aku juga sudah aku gantiin baju tidur, terus aku juga sudah ganti, sudah waktunya istirahat, supaya bangun di pagi hari itu badan jadi lebih segar, karena waktu istirahatnya itu cukup ya teman-teman. Dan ini adalah aktivitas aku di pagi hari. Jadi seperti ini ya teman-teman, aku kalau sudah bangun itu lanjut menghidupkan lampu depan, terutama lampu ruang tamu, supaya ruang tamu aku tuh lebih terang. Terus aku ke dapur, yaitu ke kamar mandi. Seperti biasa memilih-milih pakaian cucian, lanjut aku cuci pakaian. Maaf ya teman-teman kalau saat aku voice over kali ini suara aku sedikit serak, karena memang aku sedikit flu, jadi ya maklum saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih males buat bangun pagi, yuk aku temenin supaya kalian lebih bersemangat lagi. Jadi jangan males-males ya. Sambil mencuci pakaian, di sini aku lanjut membuka jendela ya, walaupun hanya tirainya saja ya teman-teman. Setidaknya kalau pagi itu aku buka seperti ini. Karena ini jendelanya juga tidak lengkap, kalau dibuka tidak ada penyangganya, ya sudahlah ya teman-teman, kita buka tirainya saja. Dan supaya tidak terlalu banyak masuk debu. Setelah itu aku lanjut ke dapur mau membuat sarapan. Dan menu aku hari ini buat sarapan yaitu tempe goreng sama tumis kacang panjang. Aku campur sama bunga kol. Sayur-sayurannya itu sudah aku bersihkan, sudah aku potong-potongin. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini tuh aku tinggal satset cemplang-cemplung mateng deh. Menu buat sarapan itu sangat simpel banget. Jadi kalau untuk mengurangi pekerjaan di pagi hari, kadang waktunya santai di sore hari ataupun di siang hari itu nggak ada kerjaan apa-apa, aku manfaatin waktunya buat membersihkan sayur-sayuran, metik-metik sayuran, supaya di pagi harinya itu tinggal cemplang-cemplung aja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut potongin tempenya karena rencananya ini nanti mau aku goreng. Dan seperti biasa, tempe adalah makanan favorit. Ini adalah stok makanan yang gak pernah absen ataupun yang gak pernah kehabisan, selalu ada di dalam kulkas. Jadi kalau ada tukang sayur aku, pasti aku selalu beli tempe. Nah, ini aku sedang menggoreng tempe. Bumbunya itu sama aja ya teman-teman, kayak bumbu kalian di rumah biasa gitulah. Dikasih tepung, terus bumbunya itu ya hanya kaldu ayam sama garam aja, udah. Terus tepungnya itu biasanya aku menggunakan tepung sajiku ya teman-teman, supaya tempenya itu terasa lebih gurih. Dan di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku baru saja membeli wajan penggorengan dari aplikasi Lazada. Jadi buat teman-teman yang pengen samaan, linknya aku taruhin di deskripsi box ya teman-teman.
kalian bisa cek di sana. Ini tuh harganya murah banget dan kualitasnya masya Allah bagus banget. Kualinya tebal, terus kalau untuk menggoreng juga tidak lengket. Tangkainya ini bener-bener kokoh banget sih menurut aku. Dan ini adalah pemakaian pertama aku untuk menggunakan wajan ini ataupun penggorengan ini. Aku gunakan untuk percobaan, yaitu menggoreng tempe sama tumis kacang. Dan di sini tumis kacang panjangnya aku campur sama bunga kol. Terlebih dahulu aku masukkan bunga kolnya ya teman-teman. Setelah itu baru aku masukkan kacang panjangnya. Dan tadi tuh kacang panjangnya sudah aku iris tipis-tipis, jadi dia juga cepet matang. Kalau numis sayur-sayuran seperti ini juga kan nggak membutuhkan waktu lama ya teman-teman, asal dioseng-oseng aja udah matang. Menu yang sangat sederhana, menu yang simple dan matangnya juga cepet, sudah bisa disajikan buat sarapan. Nah, ini dia tempe gorengnya sudah matang, tumis bunga kol campur kacang panjang juga sudah matang. Sudah waktunya buat sarapan. Dan teman-teman jangan lupa sarapan dulu ya sebelum beraktivitas. Masih seperti biasa ya teman-teman, kalau aku voice over di malam hari ditemenin sama suara-suara kata dan jangkrik. Kalau aku voice over di siang hari ditemenin sama suara-suara ayam. Kadang juga ada suara berisik dari bengkel motor Pak suami. Harap dimaklumi ya teman-teman, karena itu adalah suara backsound yang memang benar-benar gak bisa aku hindari. Dan karena cuaca di luar rumah sudah mulai terang, di sini aku mau lanjut menjemur pakaian. Cuaca hari ini juga kurang bagus ya teman-teman. Jam segini aja belum ada terbit matahari. Biasanya jam segini tuh udah terasa panas. Setelah selesai menjemur pakaian, aku lanjut menyusun tempat tidur. Jadi seperti ini ya teman-teman penampakan tempat tidur aku kalau di pagi hari. Super duper berantakan banget. Tapi masih tetap tenang karena sebagai ibu rumah tangga yang produktif, dimana tempat yang berantakan sudah pasti gercep kita rapihkan. Begitu ya teman-teman. Nah, ini tuh durasinya aku percepat ya teman-teman, karena ada aktivitas yang lainnya yang harus aku kerjakan. Jadi supaya teman-teman itu nggak bosen nontonin video aku yang beberes di bagian kamar aja, lanjut kita beberes di bagian ruangan lainnya. Nah, kalau sudah aku susun seperti ini tempat tidurnya, lanjut aku sapu-sapu di bagian lantainya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, posisi dapur sama kamar aku tuh bersebelahan. Jadi kalau aku buat seperti ini, aku ambil angle dari sini, pasti kalian bisa melihat antara dapur sama kamar aku ya teman-teman. Pembatasnya ya masih seperti biasa, namanya juga rumah kayu, pembatasnya ya tetap papan yang terbuat dari kayu. Kadang aku juga suka bingung ya teman-teman, kalau buat video yang durasinya terlalu panjang itu bingung mau ngomongin apa. Makanya kalau aku buat video itu durasinya nggak terlalu panjang-panjang banget ya teman-teman, 10 atau 11 menit aja sudah cukup. Dan aku berharapnya kalian itu nggak pernah bosen nonton video aku yang aktivitasnya itu-itu saja. Semoga video-video aku ini bisa menghibur dan memberi semangat buat bunda-bunda dan para moms dimanapun berada. Waktu itu ada salah satu teman yang bertanya di dalam komentar. Dia bertanya itu ruang tamunya di sebelah mana. Jadi aku kasih tahu di video ini, ruang tamu aku di sebelah sini dan hanya aku bentangin karpet seperti ini. Mungkin ada pertanyaan seperti itu karena ruang tamu aku ini kan gak ada sofanya ataupun kursi gitu ya. Jadi maklumlah kalau ada teman yang bertanya itu ruang tamunya di sebelah mana. Dan alhamdulillah ruang tamu sudah rapi, tempat tidur juga sudah rapi, melihat dapur juga sudah rapi dan bersih. Oke, segini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video sederhana Mama Bunga. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.